warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, hari ini kita memasuki sesi ke-31. Masih dengan topik anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Subtopik sesi ke-31 ini adalah tentang pembiayaan utang. Nah, pada sesi-sesi terdahulu kita sudah melihat yang dimaksud dengan postur atau perawakan atau gambaran umum dari APBN itu terdiri dari 5 komponen: pendapatan, belanja, keseimbangan primer, lalu surplus atau defisit. Nah, yang ini adalah tentang pembiayaan. Nah, kita sudah mengetahui pula bahwa fenomena APBN di Indonesia sejak era reformasi ini selalu belanja melebihi pendapatan, artinya defisit. Kalau dalam bahasa rumah tangga itu ya sederhana kan, berarti karena pendapatan kurang dari belanja ya tombok kalau bahasa Jawanya itu ya, kurang duitnya. Nah, maka pilihannya adalah kalau di rumah tangga ya bisa dengan jual-jual barang gitu, atau makan tabungan. Di negara secara teknis juga begitu, tetapi karena sudah berlangsung terus-menerus, maka yang dilakukan adalah dengan cara berutang, kan gitu, untuk menutupi defisit tersebut. Secara akuntansi, nah mari kita lihat bahwa APBN kita itu memang dalam perencanaan. Nah, di dalam perencanaan artinya ketika dia ditetapkan pada akhir tahun sebelum sebelum dilaksanakan, jadi akhir tahun sebelumnya, itu selalu pembiayaan itu diartikan adalah bagaimana cara menutupi atau mengatasi defisit tersebut. Nah, sebelum sampai sana kita mungkin mengulang kembali untuk menegaskan. Kenapa saya berulang-ulang tentang hal ini? Karena dalam berbagai perdebatan netizen itu memang ini salah satu misleading, kesalahpahaman yang paling sering. Belanja itu berbeda dengan pengeluarannya di APBN. Kalau hari-hari kan mungkin sama ya, belanja dengan pengeluaran kalau di rumah tangga. Nah, bedanya apa? Pengeluaran itu lebih luas dari belanja. Jadi maksudnya belanja itu salah satu jenis pengeluaran. Ya. Ada jenis pengeluaran yang bukan belanja. Nah, misalnya adalah pemerintah memberi atau melakukan investasi kepada BUMN. Nah, itu tidak disebut belanja. Mengapa? Karena pemerintah dari sisi catatan APBN-nya memang keluar duit, pengeluaran. Tetapi beda dengan misalnya belanja barang, atau belanja kendaraan, atau belanja pegawai yang dianggap ya habis setelah mendapatkan barang dan jasa tersebut. Sementara ketika pemerintah melakukan pengeluaran yang sifatnya investasi kepada BUMN, contoh ya itu tentu jenisnya macam-macam nanti, itu kan dianggap pemerintah memperoleh hak. Antara lain hak itu adalah memiliki saham kepemilikan modal di BUMN tersebut. Lalu nanti jika BUMN-nya laba, ada bagian laba untuk pemerintah, dia mendapatkan keuntungan, imbal hasil ya. Nah, itu namanya pemerintah keluar tapi bukan belanja. Nah, contoh lain selain investasi adalah pemerintah pusat dalam hal ini, itu bisa memberi utang kepada BUMN atau kepada pemerintah daerah yang paling gampang. Nah, itu kan nanti dikembalikan, artinya ada hak untuk menerima kembali. Beda kan dengan belanja, begitu juga ada bunganya, terlepas dari bunganya kecil atau besar, tapi ada bunganya. Itu. Jadi beda ya, pengeluaran lebih luas dari belanja. Nah, sebagian catatan pengeluaran ini dicatat dalam yang namanya pos pembiayaan. Nah, kita ini sedang bicara postur pembiayaan, belanja kan sudah. Dengan cara yang sama, pendapatan juga berbeda dengan penerimaan. Penerimaan lebih luas dari pendapatan. Nah, sama saja logikanya bahwa pendapatan itu adalah sudah tidak lagi menimbulkan kewajiban di kemudian hari. Sementara penerimaan yang menimbulkan kewajiban itu contohnya adalah menerima utang. Nah, pemerintah menerima utang baik itu bisa melalui
menjual surat berharga negara ataupun diberi pinjaman oleh negara lain, itu kan ada kewajiban untuk mengembalikan. Begitu juga ada kewajiban bayar bunga. Nah, itu tidak dicatat sebagai penerimaan, tetapi dicatat sebagai, tidak dicatat sebagai pendapatan, tetapi pembiayaan. Jadi sudah ada dua nih. Di pembiayaan itu ada yang bersifat pengeluaran, ada yang bersifat penerimaan. Nah, di sini perlu kita tegaskan, ketika membayar bunga utang, itu tidak dicatat di pembiayaan, tetap di belanja. Mengapa? Karena bunga utang itu dianggap adalah balas jasa atas utang. Jadi beli jasa kan? Beda kalau kita membayar cicilan, itu masuknya pembiayaan. Gitu ya. Begitu juga nanti ada lagi saldo anggaran lebih. Nanti kita jelaskan setelah melihat contohnya. Yang penting sekarang kita masuk dulu kepada pemahaman di dalam pencatatan APBN itu belanja tidak sama dengan pengeluaran, penerimaan tidak sama dengan pendapatan. Nah, posturnya tadi kita sudah tahu ada postur pendapatan, postur belanja, lalu akibat kedua-duanya itu bisa surplus, bisa defisit, meskipun dalam prakteknya sekarang selalu defisit. Lalu di sini masuk pembiayaan yang dimaksudkan untuk menutupi atau mengatasi defisit tadi. Mari kita lihat dengan contoh, karena bicara APBN ini lebih gampang dengan contoh. Nah, di contohnya, yang paling kanan dulu yang sedang dibahas DPR dan akan segera diundang-undangkan, itu sementara catatannya adalah pendapatan A, lalu belanja B, lalu keseimbangan primer, kita tidak membahas keseimbangan primer, nanti di lain waktu saja. Lalu terjadi defisit karena belanja lebih besar dari pendapatan. Nah, mari paling kanan itu defisitnya berapa tahun 2022? 868 triliun ya. Yang kolom paling kanan dari D. Dalam kurung itu, setiap pencatatan model APBN, itu kalau dalam kurung itu, sebetulnya dalam semua akuntansi, kalau dalam kurung itu artinya minus ya. Ini saya sengaja potong salin saja dari nota keuangan, jadi bukan mengolah sendiri. Nah, maka defisit APBN 2022 direncanakan 868. Kita sudah pernah bahas itu. Nah, maka pemerintah mencari cara untuk mengatasinya, untuk kekurangan itu. Nah, namanya disebut pembiayaan anggaran, posnya E itu. Sama kan, 868 juga, bedanya yang tadi bertanda negatif, minus, yang sekarang diberi tanda positif. Kalau tanda positif kan tidak diberi angka plusnya. Nah, maka dalam sebuah perencanaan APBN, jadi dalam bentuk perencanaan belum selesai dilaksanakan, itu pembiayaan selalu sama dengan defisit yang akan ditutupi atau diatasinya. Nah, dengan tanda terbalik, defisit itu minus, dia plus. Nah, seandainya tidak ada urusan lain-lain, hanya urusan mencari utang saja, ya maka cukup berhenti di situ saja. Tetapi ternyata tadi seperti cerita kita di pertama tadi, selain urusan menerima atau mengeluarkan, pemerintah juga melakukan pengeluaran. Karena kalau nyari utang aja kan penerimaan utang. Nah, penerimaan utang untuk menutupi 868 itu. Tetapi ternyata pemerintah itu juga melakukan beberapa jenis pengeluaran yang bukan belanja. Akibatnya hitungannya jadi beda. Karena itu satu Romawinya adalah pembiayaan utang yang dikasih hijau itu. Nah, yang seandainya tidak ada pos 2, 3, 4, 5 dari E, jadi sub dari E, tidak ada yang pembiayaan investasi, tidak ada pemberian pinjaman, dan macam-macam lainnya, maka ya pembiayaan utang itu sama dengan pembiayaan anggaran. Sederhananya, karena kurangnya belanja adalah kurangnya belanja dari pendapatan, defisit 868, cari utang 868 kan nol sudah. Sama berarti utangnya 868 juga. Tapi ternyata pemerintah memiliki pengeluaran-pengeluaran lain, meskipun juga ada penerimaan lain di pembiayaan. Nah, akibatnya dalam prakteknya itu pembiayaan utang lebih besar dari pembiayaan anggaran, karena ada investasi dan lain-lain tadi. Nah, sebagaimana yang paling kanan dari hijau itu, E1 itu kan jumlahnya 973,6 triliun. Jadi selisih ya sedikit dengan, bukan sedikit, itu hampir 100 triliun dengan pembiayaan anggaran. Di tahun-tahun sebelumnya selisihnya bisa lebih besar. Itu dulu postur ya. Nah, yang penting kita udah mulai nangkap nih bahwa ada postur yang disebut pembiayaan anggaran.
Nah, salah satu yang menarik dari pembiayaan anggaran adalah ketika dalam rencana E itu pasti sama dengan C dengan kebalikan tadi. Nah, tetapi ketika direalisasikan berjalan jadi tidak sama. Kenapa? Sederhana saja. Jadi ketika dipastikan kekurangannya adalah 868, kurang lebih begitu, umpama pos 2, 3, 4, 5 itu tidak ada, pemerintah mencari duit 868 dengan berutang, ternyata nanti ketika realisasi ada belanja yang tidak jadi direalisasikan atau belum terrealisasi dan pendapatan mungkin bisa lebih dari target atau setidak-tidaknya pendapatan tidak sesuai target tapi belanja lebih sedikit lagi. Nah, maka ada duit sisa. Jadi ngutangnya kebanyakan begitu aja lah. Nah, kan ada sisa. Karena itu pembiayaan anggaran dalam rencana itu tidak sama dengan ketika direalisasi. Nah, coba lihat yang nomor 2020 tengah-tengah Pak Sabto, pembiayaan anggaran itu. Nah, defisitnya kan cuma 947,7 tuh. D, karena belanja, lalu pendapatan, lalu ada defisit sebanyak 947 triliun. Nah, tetapi terlanjur ngutangnya kebanyakan. Nah, sehingga pembiayaan anggaran 1.193 triliun. Itu nanti mengakibatkan ada sisa lebih anggaran. Nanti kita diskusikan. Yang penting ketika direncanakan kan sama 961 yang masih berjalan ini tahun depan 868 pembiayaan anggaran itu sama dengan defisit tapi ketika direalisasi nanti bisa berbeda. Nah, mungkin ada baiknya kita lihat gambaran dari tahun ke tahunnya di slide berikut supaya gampang ya. Nah, yang biru itu defisit ya kan, defisit kan minus ya. Yang orange itu pembiayaan anggaran. Belum pembiayaan utang loh ya. Pembiayaan anggaran ini terdiri dari 5 item tadi ya. Ini keseluruhannya. Nah, perhatikan yang batang 2 di paling kanan itu masih sama. Masih sama angkanya antara yang biru dengan orange dengan tanda kebalikan, yang satu positif, satu negatif. Kenapa? Karena APBN yang berjalan ini kan belum selesai nih, masih dalam bentuk APBN-nya berbentuk rencana, masih dalam proses realisasi. Begitu juga 2022 bahkan baru masih dibahas dan akan ditetapkan oleh pemerintah dan DPR melalui undang-undang. Sama masih angkanya, yang orange maupun yang biru. Tetapi di tahun-tahun sebelumnya sudah tidak sama. Nah, karena yang dalam prakteknya tadi kecenderungannya mencari duit untuk menutupi defisit itu lebih banyak, kebanyakan lah. Ya wajar kan, hati-hati, kalau kurang kan bingung, kalau lebih ya tinggal masuk ke tahun berikutnya, masuk dulu ke saldo lebih, nanti dipakai gitu ya. Nanti perhatikan, ini di sini banyak aspek sebenarnya. Kalau lebih intermediate dan advance analisisnya di sini bisa berdebat, apakah efisiensi, apakah ada indikasi kurang tepatnya menetapkan pendapatan dan belanja serta debit, itu soal lain ya. Yang penting Anda tahu ini beda. Nah, supaya mudah dipelajari sendiri, grafik saya kasih angka tuh di bawahnya itu tabel. Jadi Anda bisa melihat yang biru dan orange itu ada angka di bawahnya. Jadi bisa dipelajari sendiri. Nah, tadi ingat di slide sebelumnya tadi kita tahu yang namanya pembiayaan itu rinciannya ada beberapa item. Tadi 5 ya, yang 1 pembiayaan utang, yang 2 adalah pembiayaan investasi, yang 3 adalah pemberian pinjaman dan seterusnya, item-item pembiayaan, sehingga pembiayaan tidak lagi sama dengan pembiayaan utang, tidak sama dengan pembiayaan anggaran. Nah, mari kita lihat di slide berikut untuk menunjukkan perbedaan antara pembiayaan anggaran dengan pembiayaan utang. Nah, kecenderungannya pembiayaan utang lebih besar dari pembiayaan anggaran. Saya ingatkan kembali, kenapa? Karena pemerintah cenderung memiliki pengeluaran pembiayaan. Ini memang kata-katanya ya seperti itu, namanya teknis ya. Bisa Anda sebut pengeluaran pembiayaan, bisa Anda sebut pembiayaan yang bersifat pengeluaran, itu lebih banyak daripada penerimaan pembiayaan atau pembiayaan yang bersifat penerimaan, sehingga utang yang dibutuhkan lebih besar daripada pembiayaan anggaran. Nah, yang abu-abu itu, yang orange mengulangi orange di atas tadi. Yang orange itu mengulangi, memindah orange di slide sebelumnya, tetapi disandingkan dengan pembiayaan utang. Nah, karena itu di beberapa netizen sering berdebat tentang tambahan utang, sering memakai angka defisit, ya keliru. Bahkan saya di Twitter itu pernah dibantah, saya diemin aja, ini susah kalau menjelaskan sama ini.
menganggap saya terlalu ketakutan dengan tambahan utang, padahal baru saja dikutipkan dia pengumuman staf khusus menteri bahwa defisit akan berkurang di 2021, maksudnya berkurang dari rencana. Nah, dia tidak bisa membedakan antara defisit, pembiayaan anggaran, lalu pembiayaan utang, tiga kan? Nah, pembiayaan anggaran itu dalam perencanaan sama dengan defisit, dalam praktek lebih besar biasanya. Nah, pembiayaan utang lebih besar lagi dari pembiayaan anggaran. Jadi keliru kalau menganalisis tambahan utang dari angka defisit, harusnya dari angka pembiayaan utang. Disebut pembiayaan utang itu artinya penerimaan pembiayaan. Nah, tadi ingat ya, atau pembiayaan yang bersifat penerimaan di APBN pada tahun bersangkutan yang dari utang, disebut pembiayaan utang. Jadi itu real utang bertambah pada tahun bersangkutan secara pengelolaan APBN. Jadi utang pemerintahan bertambah karena dia ngelola APBN, tapi ada tambahan lain, misalnya perubahan kurs, ya kan? Karena kurs berubah, sementara utang dinyatakan rupiah, sebagian utang adalah dalam valuta asing, maka bisa bertambah atau berkurang dari situ. Tetapi yang paling penting atau berpengaruh, mungkin 95%-nya kalau situasi normal ya, memang hampir seluruhnya perubahan utang itu dari pembiayaan utang. Nah, begitu ya para pembelajar ekonomi ini, setelah belajar ini harus bisa membedakan defisit, pembiayaan anggaran, dan pembiayaan utang. Nah, gitu ya. Nah, mari kita lihat yang disebut dengan pembiayaan utang. Jadi pembiayaan utang ini rinciannya. Nanti Anda bisa diperbesar sendirilah. Yang penting masuk dulu tadi ya, bahwa saya ulangi yang sebelum ke yang sini ya, bahwa tadi ada pendapatan, lalu ada belanja, lalu menimbulkan defisit. Defisit ingin dibiayai atau ditutupi dengan pembiayaan anggaran. Nah, tetapi ternyata pembiayaan anggarannya itu perlu utang lebih banyak karena ada di antara pembiayaan itu yang bersifat pengeluaran seperti investasi. Nah, karena itu lalu dalam cara penyajian pemerintah, sebenarnya penyajiannya berubah-ubah. Penyajian terkini pembiayaan anggaran itu terdiri dari 5 pos. Tadi kita sudah sebut, 1 pembiayaan utang, 2 pembiayaan investasi, 3 pemberian pinjaman, 4 penjaminan, dan seterusnya. Nah, kita bicara pembiayaan utang. Nah, jadi yang nomor 2, 3, 4, atau nanti ada rincian berikut di tahun-tahun selanjutnya, itu terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok disebut pembiayaan utang, kelompok yang lain adalah pembiayaan non-utang. Jadi pembiayaan utang sendirian. Nah, ini mari kita lihat rincian dari pembiayaan utang. Memang harus pelan-pelan ya belajar APBN ini. Mungkin dengan mendengar ini saja, ya mungkin buat kawan-kawan yang belum terbiasa masih agak bingung-bingung. Tapi nanti kalau sudah sering melototi tabel, nah, itu mesti cepat lah. Nah, ini kan, ini rincian. Nah, tadi dari pembiayaan utang tadi, berarti kan sudah saya katakan tadi, pembiayaan utang itu pada dasarnya adalah penerimaan utang, penerimaan dari utang, jadi utang baru. Nah, itu ya. Dari mana saja pemerintah berutang? Dirinci oleh APBN, dari surat berharga negara. Surat utang ya. Jadi pemerintah buat surat yang menyatakan dirinya berutang kepada pemegang surat itu. Nanti ada sesi tersendiri, entah sesi keberapa ini, kita rinci nanti. Tapi sekarang kita cukup tahu bahwa salah satu jenis utang pemerintah itu adalah berupa surat berharga negara. Ini namanya berubah-ubah. Dulu pernah surat utang pemerintah, pernah surat utang negara, sekarang SBN. Nah, itu surat utang masih ada. Jadi SBN ini lebih luas dari surat utang karena ada yang surat berharga negara syariah, jadi masuk sini. Nah, surat berharga negara ya disebut neto, nanti kita jelaskan itu. Maksudnya neto itu berarti di item surat berharga yang ada angkanya ini, itu sengaja saya potongkan dari 2013, nanti yang angka 2022-nya paling kanan. Itu maksudnya adalah dia sudah memasukkan pada tahun bersangkutan. Nah, itu kan ada berapa surat berharga negaranya, bisa dilihatkan oleh Pak Sabto itu. Jadi surat berharga neto itu artinya pemerintah kan berutang dengan membuat surat utang baru, menerbitkan namanya. Nah, tetapi pada saat yang bersamaan kan pada tahun itu ada SBN di tahun-tahun yang lampau, yang 5 tahun yang lalu, yang 10 tahun yang lalu, atau tahun kemarin tergantung jenisnya, yang harus dilunasi pada tahun bersangkutan. Jadi ada surat berharga negara yang baru terbit, ada yang dilunasi, yang dicatat ini netonya, selisihnya. Nah, misal itu di tahun 2022 rencananya 991,3 triliun.
Nah, itu berapa menerbitkannya? Nanti kita pelajari ya. Tidak berarti utang baru segitu, itu sudah menghitung utang baru dikurangi dengan utang lama yang dilunasi dalam hal jenis utang surat berharga negara. Disebutlah kembali ke judulnya, disebut pos surat berharga neto. Ada dua jenis pembiayaan utang ini. Yang satunya adalah pinjaman, loan, dua Romawi itu. Sama dicatat neto juga. Neto itu artinya pinjaman yang diterbitkan, yang baru dicairkan, bukan diterbitkan ya, diterbitkan itu SBN, dengan dikurangi dengan pinjaman yang pada tahun itu dicicil atau dilunasi. Nah, karena sekarang itu pemerintah mulai banyak pinjaman dalam negeri kepada bank BUMN, itu maka diberikan pos sendiri pinjaman dalam negeri neto. Meskipun sebenarnya tidak besar-besar amat, masih 1-2 triliun aja, sehingga menyulitkan analisis kadang. Sehingga sebetulnya yang tetap andalannya adalah yang nomor 2, pinjaman luar negeri neto, ya toh? Nah, di situ ada rinciannya, ada penarikan pinjaman, ada pembayaran cicilan pokok, baik untuk pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, ya. Bisa ya. Sementara di antara yang penarikan itu dikasih jenis, ada yang disebut pinjaman tunai, ada yang disebut pinjaman kegiatan. Lalu ada rincian lagi. Untuk dalam konteks belajar APBN kali ini kita belum menjelaskan rincian itu. Nanti ada sesi tentang utang, ini nanti akan saya jelaskan di sesi kita bicara tentang utang ya, SBN maupun pinjaman. Ini cukup kita tahu pemerintah, saya ulangi secara sederhana, untuk menutupi defisitnya ditambah dengan pengeluaran pembiayaannya, lalu melakukan pembiayaan utang yang ditarik selama setahun. Nah, utang yang ditarik atau dicairkan atau diterima itu terdiri dari SBN dan dari pinjaman. Yang pinjaman ada yang ke dalam negeri, ada yang luar negeri lain loh ya. Nah, yang pinjaman dalam negeri itu umumnya kepada bank BUMN. Nilainya tidak terlampau besar masih. Sedangkan luar negeri ya ada yang kepada negara lain, ada yang kepada lembaga internasional, multilateral, dan pada konsorsium. Nah, itu rincian nantilah. Nah, begitu ya, bisa paham dulu bahwa yang namanya pembiayaan utang itu maksudnya. Nah, mungkin yang slide berikut lebih sama sebetulnya dengan slide ini, tapi saya khususkan dengan angka yang 5 tahun terakhir. Nah, ini kan lebih yang slide berikutnya. Nah, ini sebetulnya potongan yang dari atas tadi. Nah, disorot lagi kembali ya, biar tetap ini. Nah, yang 2021, 2022, saya ulangi, 2017, 18, 19, 20, itu sudah terrealisasi. Sudah dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat, kemudian diaudit oleh BPK. Yang 2021 adalah outlook atau perakiraan pemerintah atas realisasi tahun 2021. Belum tentu segitu nanti, itu perkiraan pemerintah. Itu yang dikotaki itu adalah SBN neto. Sementara yang 34,1 itu pinjaman neto. Di antara pinjaman neto itu ada yang pinjaman dalam negeri yang berapa itu 1,0, 1 triliun. Saya ulangi itu neto ya. Kalau neto itu berarti sudah menghitung penarikan utang baru dikurangi dengan pembayaran utang lama. Nah, di sebelah yang kanannya itu adalah rencana tahun 2022. Masih hampir sama ya. Jadi pemerintah di tahun 2022 berencana menerbitkan SBN neto. Ingat loh, neto ya. 991, tahun ini 992, kan nggak selisihnya 1 triliun. Tahun 2020 ketika kemarin ini agak banyak, karena memang banyak banget, 1177 yang di kirinya lagi. Nah, di tahun sebelum pandemi kan hanya 446, 358. Bisa ya dipahami ya, dimudahkan. Nah, yang menarik apa? Yang menarik adalah ketika Anda lihat pinjaman yang 17,7 paling kanan itu, yang 2022, atau yang sekarang 34,1, itu tanda kurung itu artinya kan, saya katakan tadi tanda kurung itu adalah negatif. Negatif itu berarti pinjaman loh ya, berarti lebih banyak membayar utangnya daripada utang barunya di tahun itu dalam bentuk pinjaman. Nah, itu kan terlihat 2019 juga begitu, 2017 juga begitu, tetapi di tahun 2021 yang berjalan ini akan banyak. Kenapa? Antara lain karena memang kita dapat banyak bantuan pinjaman akibat COVID,
Untuk urusan vaksin, untuk urusan penanganan COVID, ada jenis-jenis pinjaman yang lunak, baik dari multilateral maupun dari beberapa negara, sehingga lebih banyak pinjemnya dibandingkan membayar melunasi yang terdahulunya. Nah, nampaknya di 2022 akan kembali normal. 2020 dan 2021 lihat, lebih banyak meminjamnya. Tapi 2019, 2017, dan Anda bisa telusuri ke belakang, kecenderungannya adalah berkurang sebenarnya. Nah, sedangkan angka-angka di bawahnya itu adalah rincian. Ya, nanti silakan pelajari sendiri rincian. Nah, bisa dilihat ya, rincian dari pinjaman luar negeri itu apa. Dan kita akan dapat diskusi tersendiri tentang ini. Di sini kita yang penting masuk dulu ke dalam cara kita melihat bahwa ini adalah pembiayaan utang. Nah, gitu. Nah, kalau kita gambar sekarang, ini kan tabelnya, kita pengen tahu trennya dari tahun ke tahun. Nah, ini khusus SBN ya. Saya berulang-ulang ingin katakan, pembiayaan utang terdiri dari surat berharga negara dan pinjaman. Dua macam ya. SBN, surat utang, dengan loan pinjaman. Nanti penjelasan sederhananya, SBN itu berarti yang penting surat, siapapun yang memegang surat itu utangnya kepada dia. Sementara kalau pinjaman itu sudah ketika berutang sudah pasti pihaknya, ya, yang entah itu negara kah, entah itu bank kah, entah itu lembaga multilateral kah, yang penting ada perjanjian utang piutangnya. Nah, grafik ini menunjukkan khusus SBN. Nah, disebut SBN bruto tadi. Jadi kan tadi kita mengenal SBN itu. SBN bruto itu artinya utang di tahun itu karena mengelola APBN. Sebesar berapa? Nah, mari kita lihat angka yang sudah terrealisasi saja di 2020. Nah, 2020 itu yang ada batangnya itu Pak Sabto disorot. Nah, 2020. Nah, sebetulnya pemerintah menerbitkan surat utang itu 1.533 triliun. Itu miliar ya, 1.533 berapa itu? Itu miliar, berarti Anda tinggal kasih koma berubah jadi 1.533 triliun. Tetapi pada tahun 2020 ada yang orange, ada SBN yang jatuh tempo. Harus dilunasi maksudnya. Ya, yang dilunasi itu mungkin SBN yang 10 tahun yang lalu, SBN yang 5 tahun yang lalu, SBN yang setahun yang lalu sudah harus dilunasi di tahun 2020. Nah, maka dapatlah angka neto, ya kan? Utang baru dikurangi utang yang dilunasi. Kenapa demikian? Karena utang yang dilunasi kan mengurangi utang. Nah, apalagi dalam konteks APBN ini bukan posisi utangnya, tetapi arusnya. Arus itu ya pendapatan atau penerimaan atau pengeluaran. Maka dalam setahun 2020, pemerintah berutang baru 1.533, tetapi dipakai untuk mengurangi utang lama 356, maka neto SBN-nya 1.177. Nah, 2021 dan 2022 nggak ada batangnya, karena kita belum tahu, pemerintah tidak menginformasikan. Nah, ini salah satu kritik saya dari dulu kepada model APBN kita, karena pemerintah memiliki diskresi, ya, memiliki keleluasaan untuk menerbitkan. Yang diberi patokan adalah yang penting netonya. Nah, netonya di tahun 2021 992, berapa terbitnya? Nggak tahu. Nah, berapa yang harus dilunasi? Sebetulnya ada datanya, cuma pemerintah memiliki diskresi, memiliki kewenangan untuk melunasi SBN yang sebetulnya belum perlu dilunasi. Misalnya SBN itu masih 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi, dipercepat pemerintah untuk dilunasi itu boleh. Kok begitu ya? Ya, alasannya mau diganti dengan SBN yang lebih berbiaya murah. Itu narasinya, kita tidak disodorkan rinciannya. Kadang-kadang alasannya ada lagi, ini kan di tahun 2-3 tahun lagi terlalu banyak yang harus dilunasi, mumpung sekarang masih 3 tahun sebelumnya, dilunasi sekarang, digeser ke 10 tahun yang akan datang. Nah, tentu Anda berhak melakukan analisis politik ya, kalau Anda punya data-data, ini jangan-jangan utang mau digeser-geserin setelah 2024 semua. Nah, itu terserah, saya cuma ingin memberitahu peraturan perundang-undangnya membolehkan pemerintah begitu. Karena itu datanya adalah 2021 dan 2022 dikasih neto. Nah, tapi kita ini kan pembelajar. Boleh dong kita mengira-ngira kalau neto segitu berapa yang mau diterbitkan. Nah, untuk mengetahui itu Anda harus melihat tahun-tahun lampau bagaimana proses penerbitan itu. Nah, di slide berikut. Jangan kurang-kurang akal sebagai pembelajar ya.
tentu pakai kehati-hatian dengan mengatakan ini adalah analisis dugaan. Nah itu saya sajikan. Nah Anda yang begini-begini harus mengolah sendiri ya, tidak user friendly ya di laman-laman Kementerian Keuangan itu. Kadang bentuknya PDF, jadi kita buat Excel sendiri, jumlah-jumlahin sendiri. Tapi ini insya Allah saya jamin, nah ini saya sudah dulu sudah dibantu asisten saya, terus saya periksa ulang, jadi kalau salah nih ya kebangetan saya lah, ya ini nanti Anda boleh cek. Nah itu menunjukkan terbitan tiap bulan loh itu, tiap bulan, tetapi bukan pada bulan yang bersangkutan saja, bulan berikut itu akumulasi. Jadi kalau di situ misalnya April, itu penerbitan sampai dengan bulan April, bukan bulan April ya, karena dia menambah. Kalau mau tahu penerbitan bulan tersebut tinggal dikurangkan dengan bulan sebelahnya. Nah, di situ saya sajikan 2016, 17, 18, 19, 20, dan 21 yang berjalan ini. Tentu yang 21 baru sampai September akhir. Yang hijau itu belum sampai ke Desember, belum kan? Nah, mari kita lihat yang biru itu, yang biru yang paling bawah. Itu tahun 2016, total penerbitan 651. Nah, itu bruto ya, tentu nanti Anda bisa cek di grafik atas tadi, di tabel atas tadi, netonya berapa ya, mungkin tahun itu misalnya dikurangi 250 atau 300 misalnya yang dilunasi, berarti netonya 351. Ini khusus data bruto. Di tahun 2017 meningkat jadi 719 selama setahun. Di tahun 2018 meningkat jadi 774. Dan di tahun 2019 yang kuning, Desember tidak menerbitkan, tapi sampai November aja dipuas-puaskan ya, menerbitkan sampai November, itu 903 triliun. Nah, apa yang terjadi di 2020? Ya, banyak banget kan, naik menjadi 1.533 itu yang atas. Berapa tahun 2021? Nah, sampai akhir September, hijau itu 977 triliun. Masih ada berapa? Oktober, November, masih 3 bulan, ya kan? Nah, berapa kira-kira? Nah, tadi kita sudah lihat APBN menyebut, APBN dalam konteks outlook APBN 2021. Katanya, di tahun 2021 ini netonya sekitar 992 tadi. Nah, karena yang mau dilunasi berapa, kan tinggal dicek. Yang mau dilunasi itu kurang lebih sekitar 500-an triliun. Tergantung kalau mereka buyback tadi saya ingatkan, adalah pemerintah ingin melunasi yang sebetulnya belum jatuh tempo, maka yang diterbitkan banyak. Nah, begitu juga 2022 itu belum ada otomatis grafiknya, belum tahunnya belum berjalan. Itu mau 991 lagi, cuma selisih 1 triliun. Berapa yang diterbitkan? Nah, maka saya mengeluarkan dugaan, dan ini kan terekam nih, bisa dicek nanti ya. Pemerintah nampaknya akan menerbitkan SBN bruto, berutangnya selama tahun 2021 ini di kisaran 1.500 sampai 1.600. Jadi hampir sama dengan 2021. Kalau kurang dikit 1.500. Berarti juga demikian di tahun 2022. Nah, karena SBN yang jatuh tempo di 2022 lebih banyak sedikit. Nah, jadi kita masalah kita adalah APBN itu harus berutang cukup banyak. Dalam konteks ini baru satu jenis ini SBN ya. Kenapa? Karena ada utang lama yang harus dilunasi, ya toh, dan ada defisit, lalu ada tadi pembiayaan utang. Nah, begitu ya. Padahal di sisi lain, dan SBN inilah yang sangat diandalkan karena jenis yang lain pinjaman itu bisa dikatakan malah pas-pasan bahkan kadang lebih banyak membayarnya daripada melunasinya. Kalau bahasa Jawa itu netral ya, antara utang baru dengan utang Indonesia itu hampir sama. Dari tahun ke tahun fluktuasi di angka yang dekat. Sehingga andalan berutangnya adalah melalui SBN. Maka pemerintah di tahun 2021 ini akan berutang melalui SBN kurang lebih 1.500 sampai 1.550. Di tahun depan antara 1.550 sampai 1.600. Angka pastinya tidak kelihatan di APBN. Kita harus menerka saja, tapi dengan angka-angka. Begitu untuk pembiayaan utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.